Yo, so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini aku bakalan nge-review Redmi Note 10S. Apakah handphone ini masih worth it digunakan di tahun 2022 ini? Jadi so, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Yang pertama kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Untuk desainnya sendiri yakni sama kayak Redmi Note 10 versi reguler, yang membedakannya hanya di warnanya saja. Di bagian belakang terdapat 4 modul kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Dan di bagian sampingnya terdapat satu buah modul LED flash. Di bagian bawahnya terdapat tulisan Redmi, dan untuk bahan bodi dari belakang handphone ini terbuat dari polikarbonat sama seperti di bagian framenya. Lanjut ke bagian samping kanan, terdapat tombol volume up and down, serta terdapat tombol power yang ngerangkap juga sebagai tombol sensor sidik jari. Dan untuk pinggirannya atau framenya ini masih melengkung ya, gak kayak seri terbaru yang mulai agak mengotak, walaupun di setiap penjurunya masih melengkung juga sih. Lanjut ke bagian atas terdapat mikrofon, AI blaster, dan juga lubang speaker. Lanjut ke bagian samping kiri terdapat slot SIM tray yang bisa memuat 2 kartu SIM plus 1 kartu micro SD. Lanjut ke bagian bawah terdapat lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charger Type-C, dan juga lubang speaker. Dan terakhir di bagian depan terdapat kamera dengan desain punch hole di bagian tengah yang memiliki resolusi 13 megapiksel. Lanjut ke bagian layar. Handphone ini memiliki layar dengan luas 6,43 inci dengan screen to body mencapai 83,5%. Jenis layarnya sendiri yaitu sudah AMOLED dengan resolusi 1080x2400 pixel dan juga perlindungan dari Corning Gorilla Glass 3 yang pastinya udah nyaman dipakai nonton video maupun bersosial media. Lanjut ke bagian performa, handphone ini sudah menggunakan Android 11 dengan MIUI yang didapatkan saat pertama beli di MIUI 12. Yang sekarang pastinya udah bisa update ke MIUI terbaru yaitu MIUI 13. Untuk chipsetnya, handphone ini menggunakan chipset dari MediaTek yang terbilang cukup mumpuni di kelasnya, yaitu Helio G95 12 nanometer. Dengan CPU octa-core 2x2.05 GHz Cortex A76 dan 6x2.0 GHz Cortex A55 dan GPU Mali G76 MC4. Dan untuk varian RAM serta internalnya yakni 6/64 GB, 6/128 GB, dan 8/128 GB. Serta untuk unit yang saya pegang ini yakni 8/128 GB. Lanjut untuk performa gaming. Untuk main Mobile Legends bisa sampai di grafik ultra dengan high frame rate mode on. Dan untuk PUBG Mobile bisa sampai di smooth extreme dengan FPS rata-rata di 50-60-an. Bisa sih sampai XDR extreme, tetapi kalau agak lama framenya jadi drop parah ya. Dan untuk Genshin Impact aman-aman aja ya, tetapi di settingan paling rendah. Lanjut ke bagian daya, handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan daya normal non-gaming bertahan 7-8 jam. Dan pengecasannya di 33 watt serta membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai baterai terisi hingga penuh. Handphone ini juga mempunyai fitur NFC yang bisa berguna banget buat kalian yang ingin mengecek saldo e-money kalian. Lanjut ke bagian kamera, handphone ini menggunakan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Serta untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Dan untuk resolusi videonya bisa sampai di 720 piksel di 30 fps, 1080 piksel di 30 fps, 1080 piksel di 60 fps, dan 4K di 30 fps. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sebagai berikut.
lost your worth. All the while your mind's at war. You keep coming back for more. Yaps, dan ini dia contoh perekaman video menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 10S di resolusi 1080 pixel di 60 fps. Seperti apa kualitasnya? Ya bisa kalian nilai sendiri ya. Kita coba lari-lari sedikit ya. Untuk stabilisasinya bisa kalian nilai sendiri, oke? Lumayan capek juga ya guys. Mantap. Yaps, dan ini dia contoh perekaman video menggunakan kamera depan dari Redmi Note 10S. Seperti apa kualitasnya? Silahkan kalian lihat sendiri. Ini di resolusi 1080 pixel di 30 fps ya. Karena di kamera depan mentoknya segini. Dan kita coba untuk lari-lari sedikit ya. Yaps, mungkin cukup sekian dulu untuk tes kamera depan dari Redmi Note 10S. Lanjut untuk harga. Nah, kenapa di sini saya bilang worth it untuk Redmi Note 10S ini dibeli di tahun 2022? Nah, salah satu alasannya yaitu udah mengalami penurunan harga. Yakni diantaranya 2.499.000 untuk varian 6/64 GB, 2.699.000 untuk varian 6/128 GB, dan 2.849.000 untuk varian 8/128 GB. Dari yang tadinya di harga 2.899.000 untuk varian 6/64 GB dan 3.299.000 untuk varian tertinggi yakni 8/128 GB. Yang terakhir kesimpulan. Yaps, jadi menurut saya Redmi Note 10S ini sangat recommended banget dibeli di tahun 2022 ini. Tetapi dikhususkan untuk bermain game ya. Karena handphone ini menurut saya masuk ke dalam kategori handphone gaming. Tetapi untuk kebutuhan lain seperti videografi ataupun fotografi, mending kalian cari alternatif lain ya. Oke? Oke, mungkin sekian dulu untuk video review tentang Redmi Note 10S ini. Dan seperti biasa, jika kalian tertarik untuk membelinya, silahkan cek kolom deskripsi. Di sana akan saya sertakan link menuju ke produk ini. Dan ingat, oke, apapun merek handphonenya, belinya tetap di Shopee. Karena di Shopee banyak promo-promo menarik lainnya. Apalagi sekarang lagi ada 77 mega electronic sale. Dan untuk detail lengkapnya silahkan cek kolom deskripsi, oke? Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.